Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak ibu, ketemu lagi sama ibu. Kali ini di pelajaran prakarya kelas 8. Masih melanjutkan materi yang kemarin tentang budidaya ternak kesayangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam pakan burung hias. Namun sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama berkaitan tentang tugas membuat bunga dari sabun. Tugas itu sudah diberikan atau sudah dikasih tahu tata cara membuatnya di pertemuan ketiga atau keempat pelajaran prakarya. Jadi masih materi awal waktu itu sudah ditugaskan sama ibu untuk membuat bunga dari bahan lunak atau dari bahan sabun yang kita pilih. Nah, kamu harus buat batas pengumpulan terakhir produk kerajinan tersebut adalah sebelum UTS atau pada saat pengambilan kartu. Nanti kalau nggak ngerjain kartunya nggak dikasih, maka harus dikerjain ya. Sampai saat ini sudah lumayan banyak yang mengumpulkan. Nah, yang belum masih ditunggu ya. Kemudian insya Allah akan dilaksanakan PTS, namun secara manual atau nanti menggunakan teknik kertas. Tanggal untuk pengambilan kartu ujian dan naskah ujian akan diinformasikan nanti di grup. Maka harus aktif di grup dan belajarnya harus ditingkatkan lagi karena sudah pertengahan semester. Ya. Oke anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi macam-macam pakan burung hias. Nah, jadi beda ya. Kalau manusia makan, tapi kalau burung namanya pakan, pakai P. Ya. Kita masuk ke yang pertama. Nah, pakan dibutuhkan untuk hidup tumbuh dan berkembang biak bagi burung peliharaan. Oleh karena itu, pakan harus tersedia dalam kuantitas tuh banyaknya gitu ya. Dan kualitas yang cukup, serta harus memiliki protein minimal. Ya. Jenis pakan yang diberikan dengan memperhatikan yang disukai oleh burung sebagaimana biasanya dia di alam. Jadi burung peliharaan itu kan tadinya dia lepas bebas di alam. Terus kita kandangin gitu kan, kita pelihara, kita masukin kandang, maka pakan atau makanan yang sesuai buat dia pun harus mengikuti yang dia suka dari alam. Ya. Nah, berikut contoh macam-macam pakan burung yang biasa kita kasih. Pertama, kroto namanya. Ini kalau yang suka main burung pasti tahu nih. Digunakan sebagai pakan burung berkicau. Kroto dapat menjadikan kualitas suara burung bertambah merdu dan nyaring. Ya, ini ada manfaatnya. Yang kedua, belalang. Tahu belalang? Belalang tuh hewan kecil warna hijau yang biasanya merupakan pakan alternatif pengganti kroto. Belalang dianjurkan untuk burung kicauan yang sedang berganti bulu. Tujuannya apa sama kayak kroto? Untuk membuat suara burung tersebut bertambah merdu dan nyaring. Ketiga, jangkrik. Sebelum diberikan ke burung, bagian tubuh jangkrik yang tajam dan membahayakan burung sebaiknya dibuang terlebih dahulu. Kan jangkrik ada bagian yang tajam tuh ya, kayak apa sih? Kakinya gitu kali ya, apa capitnya namanya. Nah, itu harus dibuang dulu karena nggak boleh dimakan sama burung. Yang keempat, ulat daun. Yang biasa digunakan adalah ulat pisang atau ulat kacang. Nah, sebaiknya ulat daun yang berbulu tidak baik untuk diberikan kepada burung. Ulat bulu, tahu kan? Nah, ulat bulu itu justru tidak baik untuk burung. Justru yang biasa digunakan yang polos tidak ada bulunya, yang biasanya ada di pohon pisang atau biasanya ada di kacang-kacangan gitu ya, kayak di kacang panjang, seterusnya. Kemudian yang kelima, ulat Hongkong. Ini sama-sama ulat ya nak, cuma beda namanya aja. Pemberian ulat Hongkong harus hati-hati dan harus sesuai dengan porsinya, karena jika berlebihan dapat menyebabkan bengkak-bengkak pada tubuh burung, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi ulat Hongkong itu sejenis kayak tambahan aja gitu ya, jadi dia tidak harus diberikan, tapi boleh diberikan dengan porsi yang cukup dengan tujuan untuk menambah daya tahan tubuh burung tadi. Yang keenam, ulat bambu, cocok untuk burung jalak suren, poksai hitam, dan burung toet. Kemudian cacing, cocok untuk burung yang sulit berkicau. Selain itu, cacing juga memiliki kadar lemak yang rendah. Jadi burung itu kalau misalkan dia terlalu berat badannya, maka dia akan susah berkicau. Nah, kalau misalkan
berat ideal burung tadi sudah mulai malas berkicau, maka kadar lemaknya harus diturunkan ya. Yang kedelapan, madu. Madu digunakan sebagai pemacu burung untuk berkicau dan bermanfaat sebagai daya tahan tubuh. Jadi selain tadi itu kan makanannya dalam bentuk padat gitu ya, cacing, ulat itu kan padat. Nah, sekarang kalau dalam bentuk cair nih, madu, bagaimana cara memberikannya? Berarti kan perlu juga burung tersebut dikasih cairan supaya apa? Supaya daya tahan tubuhnya itu bertambah dan dia juga terpacu untuk terus berkicau ya. Kemudian yang kesembilan, buah-buahan, dan yang terakhir sayur-sayuran. Buah dan sayur sama, tujuannya adalah agar porsi badan burung tadi tidak terlalu gemuk. Biasanya diberikan pada musim kemarau. Karena apa? Karena kan banyak mengandung air ya, buah dan sayur itu kan banyak mengandung air di dalamnya. Sehingga kalau dikasih pada musim panas, burung tadi tidak mudah haus dan dia tetap semangat untuk berkicau. Sama ya, biasa dikasihnya pada saat musim kemarau atau pada saat pergantian bulu. Oke, kuisnya yang pertama, sebutkan 2 jenis pakan yang cocok untuk burung murai batu. Jadi kan kemarin Ibu udah jelasin tuh banyak macam-macam burung. Nah, kamu cari 2 contoh pakan yang cocok buat jenis burung itu murai batu. Ya, cari apa sih yang cocok makanannya gitu ya. Nggak usah dibeli, cukup ditulisin aja jawabannya. Yang kedua, mengapa tidak boleh memberikan pakan ulat Hongkong terlalu banyak? Kenapa? Ada apa dalam ulat Hongkong itu sehingga tidak boleh dimakan burung terlalu banyak? Yang ketiga, bagaimana cara memberikan pakan madu kepada burung? Nah, tadi kan Ibu udah bilang ya, bagaimana jika yang diberikan pakan itu berupa cairan? Apakah disuntikan? Apa dipaksa mangap gitu burungnya, dimasukin atau ditaruh di air? Nah, silakan dicari bagaimana cara ngasihnya. Yang keempat, sebutkan buah-buahan yang cocok untuk pakan burung. Dan yang kelima, sebutkan 4 jenis sayuran yang cocok untuk pakan burung. Jadi nggak semua buah dan sayur cocok untuk burung. Ada beberapa buah dan sayuran yang cocok untuk dijadikan pakan burung ya. Nah, silakan cari sayur apa dan buah apa yang cocok buat burung. Apakah buah durian gitu ya atau buah nangka? Nah, silakan dicari jawabannya. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu ya. Sekian materi dari Ibu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Pesan Ibu, tetap berada di rumah, tetap semangat belajarnya. Meskipun kita belajar online, sistem penilaian, tugas, dan yang lainnya sama seperti belajar di sekolah. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Kalau yang punya peliharaan burung, silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan benar dan bermanfaat ya. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.